Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Antika Sakti, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pasuruan dari SMPN 4 Puspo 1 Atap. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro. 7 dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama adalah menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantoro, bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Maka tugas kita sebagai pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Suatu kesatuan utuh dalam proses menuntun adalah ingarso sung tulodo, yang artinya ketika di depan kita sebagai contoh, ing madya mangun karso, ketika di tengah kita membangun dan membersamai, tutwuri handayani, ketika di belakang memberikan dorongan dan motivasi. Trilogi Ki Hajar Dewantoro ini akan menjadikan anak selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang kedua adalah merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantoro, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Dan maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan, yaitu rakyat. Artinya, pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, yaitu merdeka batin, dan menjadi manusia mandiri, merdeka lahir. Dengan kekuatan diri atau kodrat diri, murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tertib, tanpa terperintah oleh pihak lain. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang ketiga adalah bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Dalam permainan membutuhkan pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, atau cipta, rasa, karsa, atau karya, pekerti yang sudah ada pada diri anak. Dan permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Sejatinya, anak sejak di dalam kandungan ibunya sudah menampakkan kodrat bermain dalam melatih pikiran, perasaan, kemauan, tenaganya. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang keempat adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Menurut Ki Hajar Dewantoro, bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk menghamba pada sang anak. Seringkali orang dewasa berpikir bahwa mereka memiliki otoritas tertinggi terhadap anak, sehingga tanpa sadar mereka membelenggu terhadap anak-anak. Pemikiran tentang berhamba pada anak itu tercetus dari suatu penyesalan yang pernah dirasakan oleh Suwardi ketika menghadapi setumpuk pekerjaan yang belum terselesaikan. Tangis Asti yang tiada henti-hentinya dirasakan sebagai suatu hambatan yang mengganggu tugasnya. Lalu dengan serta-merta diseretnya anak itu keluar, dan tanpa berpikir panjang dibiarkannya Asti kecil menangis di balik hempasan pintu rumah.
Salju yang berjatuhan di jendela tiba-tiba menyadarkan kekalutan pikirannya. Dia lari secepatnya, lalu dibukanya pintu. Dan Asti sudah tampak biru, menggigil kedinginan. Suwardi menyesal, sangat menyesal. Sambil memeluk anaknya yang sedang tersengal-sengal berurai air mata itu, terucaplah kata kasih sepenuh hati. Kowe bakale tak mulyakne selawase. Artinya, selamanya engkau akan aku muliakan. Tuhan mendengar kata umatnya. Apa yang akan terjadi, terjadilah. Asti tidak pernah dapat mengurus dirinya sendiri hingga sekarang. Seluruh keluarga selalu berusaha untuk dapat melayani keperluannya. Pengalaman Suwardi menjadi salah satu teori pendidikan dalam perguruan yang dicita-citakan. Dasar pendidikan yang kelima adalah bukan tabula rasa. Ki Hajar Dewantara beda argumen tentang pendidikan yang disampaikan oleh John Locke yang mengatakan bahwa pendidikan itu tabula rasa, di mana anak bagaikan kertas kosong. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, yaitu memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menebalkannya? Jawabannya adalah menebalkan laku anak adalah dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural atau budaya. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang keenam, budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti, watak, karakter adalah perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Contohnya pada permainan gamelan. Perpaduan harmonis suatu gamelan menjadi salah satu cara dalam menghayati dan memaknai budi pekerti. Ketika bermain gamelan, setiap pemain menggerakkan semua cipta rasa karsa atau karya pekerti untuk menciptakan keselarasan bunyi. Budi pekerti adalah keselarasan hidup manusia. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang terakhir adalah petani. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang petani yang dalam hal ini hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam jagung. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Intinya, kata kunci dari dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara ada dua. Yang pertama, guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman atau rasa takjub dan kasmaran spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Dan yang kedua adalah siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Terima kasih, dan apa yang saya paparkan tadi bisa menjadi manfaat untuk semuanya. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.